Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para hadirin, adik-adik TPA Alamin yang saya hormati, sebelumnya kami mau menyampaikan kami kemarin selaku takmir Masjid Al-Muttaqin Sampang dan guru TPA Al-Amin Sampang dan selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sukodono mendapat undangan dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan kami telah mengikuti selama 3 hari. Hari yang terakhir pas tanggal 10 November Hari Pahlawan, kami diberi tugas yaitu suruh menulis utawi menelusuri pendidikan yaitu di SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede Yogyakarta. Setelah kami tulis, kami sampaikan kepada dosennya Universitas Islam Indonesia. Dari 5 peserta Universitas Yogyakarta, yaitu Universitas perwakilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Cokro Aminoto, dan Universitas Muhammadiyah Ngawi. Nah, semua peserta mahasiswa itu disuruh menulis mengarang tentang pendidikan. Tapi setelah Bapak dosennya Universitas Islam Indonesia melihat semua dan memahami tulisan-tulisan itu, tapi alhamdulillah kami selaku takmir Masjid Al-Muttaqin Sampang tulisannya terbaik dari semua peserta itu. Terus kami diperintahkan kepada dosen UII suruh masukkan di internet. Untuk itu kami selaku takmir Masjid Al-Muttaqin Sampang akan menyampaikan fatwa dan nasihat-nasihat untuk negara ini, yaitu training wartawan Islam dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 sampai 10 November. Kami selaku peserta training jurnalistik Islam mendapat tugas suruh mengamati atau menelusuri riwayat SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede Yogyakarta. SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede berdiri tahun sekitar 1992 dan 1993. SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede berdiri dari tahun ke tahun, muridnya semakin banyak dan gurunya semakin berkualitas, sehingga SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede semakin eksis dan diterima masyarakat sekitarnya, sehingga tidak kesulitan mencari murid, dan muridnya kelas 1 7 kelas, kelas 2 7 kelas, dan kelas 3 7 kelas. Karena Muhammadiyah telah diteladani oleh tokoh-tokoh nasional kita, yaitu Bung Karno dulu juga pernah menjadi guru SPG Muhammadiyah Bengkulu dan menjadi Dikdasmen Muhammadiyah Bengkulu. Dan Jenderal Sudirman juga menjadi guru Muhammadiyah Banyumas Cilacap dan ikut kepanduan di Hizbul Waton.
Dan Muhammadiyah sekarang umurnya sudah 103 tahun Hijriah atau 100 tahun Masehi. Di dalam hadis Nabi, setiap 100 tahun akan ada mujahid pembaru memperjuangkan tegaknya Al-Quran dan hadis Nabi di dunia ini. Untuk itu mudah-mudahan putra terbaik Muhammadiyah segera diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi pemimpin di negeri ini, supaya insya Allah bisa memperbaiki negeri ini semakin hari semakin terpuruk kredibilitasnya. Kolusi, nepotisme semakin merajalela, dan bencana dan musibah di negeri ini semakin mengerikan. Untuk itu, kalau enggak segera ada musyawarah nasional dan musyawarah dari DPR, MPR, DPRD dan DPD untuk memilih seorang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki negeri ini dari ambang kehancuran, kalau enggak segera diganti seorang pemimpin berani, jujur, amanah, dan mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk umat Islam. Kalau selain umat Islam masih pakai hukum jariah, silakan. Tapi kalau umat Islam harus memakai hukum Islam supaya kita tidak menjadi kafir. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 sudah jelas, barang siapa yang tidak memutuskan perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah, berarti dia kafir. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 4 ayat 40 atau surat 7 bunyinya, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru minha la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijul jamalu fi sammil hayati wa kadzalika najzil mujrimin. Yang maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Doa dan amal mereka tidak diterima Allah, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Mereka tidak mungkin masuk surga sebagai mana mereka tidak mempunyai unta masuk lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan di dalam Al-Quran surat 41 Fusilat ayat yang dijelaskan, yang bunyinya ayat 41 Al-Fusilat, yaitu innalladzina kafaru bidzikri lama ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia. Setelah kami memahami ayat ini, hati saya merasa terpanggil untuk meluruskan akidah umat Islam, terutama di Indonesia dan umumnya umat Islam di seluruh dunia, supaya kita umat Islam khususnya Indonesia dan umumnya umat Islam di seluruh dunia terhindar dari segala bencana di dunia dan akhirat. Kalau kita mau berjuang meluruskan atau mentaati ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan di atas tadi. Dan saya dapat tugas dari Pusham Universitas Islam Indonesia Jogja, disuruh menulis riwayat atau mengamati SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede Yogyakarta. Dan saya juga sangat berharap untuk menjadi khalifah atau pemimpin atau ratu adil di Indonesia yang ketujuh nanti. Saya sangat mengharap
di ulang tahun Muhammadiyah ke-103 Hijriah atau 100 tahun masa ini, putra Muhammadiyah terbaik di Indonesia ini yaitu Bapak Profesor Dr. H.M. Amin Rais menjadi khalifah di Indonesia sekaligus mendunia insya Allah. Dan untuk menghantarkan Bapak sesepuh Muhammadiyah kita ini, saya harap Bapak SBY dan Bapak Budiono dan semua anggota DPR, MPR, DPRD, DPD segera mengadakan musyawarah nasional untuk menghantarkan Bapak Profesor Dr. H.M. Amin Rais menjadi khalifah atau pemimpin di negeri Indonesia ini, dan insya Allah nanti menjadi panutan umat Islam di seluruh dunia insya Allah. Amin, amin, amin. Dan seandainya Bapak SBY, Bapak Budiono dan Bapak-bapak dari MPR, DPR, DPD, DPRD seluruh Indonesia kompak menghantarkan Bapak Profesor Dr. H.M. Amin Rais menjadi khalifah di Indonesia, nanti saya usulkan sama Bapak Profesor Amin Rais setelah masa jabatannya Bapak SBY, Bapak Budiono, Bapak dari MPR, DPR, DPD, DPRD sudah habis, supaya nanti saya usulkan diberi pensiunan sampai mati, supaya seperti bapak saya dulu juga ikut berjuang sampai Indonesia merdeka, sehingga bapak saya juga diberi pensiunan sampai mati. Dan kasus-kasus besar yang menimpa para pejabat-pejabat kita dan semua yang dipenjara di seluruh Indonesia diberi pengampunan semua, terus dibuka lembaran baru, terus hukum Allah ditegakkan untuk umat Islam saja. Kalau selain umat Islam masih setuju pakai hukum jahiliyah, silahkan. Kalau usulan saya ini diikuti, insya Allah negara Indonesia akan dibarokahi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bencana dan musibah dan lumpur lapindo dan lumpur di Kecamatan Becek-Gresik insya Allah segera berhenti. Dan negara kita nanti akan menjadi negara yang gemah limpah wah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang disuarakan almarhum Bapak Harto dulu ketika menjadi presiden. Dan ketika itu almarhum Pak Harto mau meninggal, dan waktu itu sudah koma sekitar 1 bulan, terus ada yang mendoakan di dekat Pak Harto waktu ketika sakit. Pak Harto masih menjawab amin. Tiba-tiba menjawab amin. Berarti almarhum Pak Harto insya Allah waktu itu juga mendukung Bapak Profesor Dr. Amin Rais menjadi khalifah di Indonesia dan mau menerima kritikannya Pak Amin insya Allah. Nanti juga saya usulkan sama Pak Amin diberi pengampunan supaya permusuhan sesama tokoh-tokoh elit politik segera dihentikan. Dan saya juga menyerukan kepada umat manusia terutama di Indonesia, umumnya dunia internasional, supaya sistem demokrasi segera diakhiri. Ternyata terbukti tidak bisa memakmurkan rakyat dan masih banyak kemiskinan dan masih jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga sudah memahami hadis Nabi. Hadis Nabi ini saya dapat bukunya dari Ustadz Abu Bakar Basir yang bunyinya yaitu dari riwayat hadis riwayat Ahmad yang bunyinya yaitu akan ada fase kenabian di tengah-tengah kalian dengan kehendak Allah. Ia akan tetap ada, kemudian dia mengakhirinya jika dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian akan ada fase khilafah berdasarkan metode kenabian dengan kehendak Allah. Ia akan tetap ada, kemudian dia akan mengakhirinya jika dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase penguasa diktator. Ia akan tetap ada, kemudian dia akan mengakhirinya jika dia berkehendak untuk mengakhirinya.
mengakhirinya. Setelah itu akan datang kembali khilafah berdasarkan metode kenabian. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Hadis riwayat Ahmad. Untuk memahami hadis tersebut, mari kita song-song, kita dukung, terutama elit politik di Indonesia dan umumnya umat manusia, khususnya dan umat manusia Indonesia dan umat manusia seluruh dunia, yaitu menghantarkan Bapak Profesor Dr. Amin Rais menjadi khalifah di Indonesia dengan jalan damai atau musyawarah di tingkat elit politik seluruh Indonesia. Dan supaya kita diselamatkan dari segala bencana dan musibah baik di dunia dan akhirat, insya Allah, amin, amin, amin. Dan kami akan menjelaskan usulan saya di Pancasila, terutama sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariatnya masing-masing. Contohnya, seandainya Pak Polisi menangkap koruptor atau pencuri, terus dilihat KTP-nya. KTP-nya agamanya apa? Kalau agamanya Islam, ya harus dikisos atau dipotong tangan di pengadilan agama. Tapi kalau agama selain Islam masih pada setuju hukum jahiliyah atau hukum sekarang ini, silahkan. Tapi kalau yang melakukan umat Islam harus dikisos, sebab di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 38 perintahnya suruh dikisos atau dipotong kalau ada pencuri atau koruptor, supaya negara kita dibarokahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Dan KKN insya Allah akan segera habis. Nanti kita akan selamat dunia dan akhirat, insya Allah, amin, amin, amin. Dan alhamdulillah, daerah saya sendiri walaupun warganya mayoritas petani dan buruh, alhamdulillah daerah saya dibarokahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sendiri menanam padi, hasilnya bagus terus. Saya tidak pernah ngobati atau nyemprot, dan juga tidak diganggu tikus. Dan desa saya sebenarnya daerah banjir, tapi alhamdulillah setelah desa kami dihadiri Ustadz Abu Bakar Basir sejak awal 2008 sampai sekarang tidak pernah ada banjir besar, insya Allah. Yang saya dakwahkan bersama Ustadz Abu Bakar Basir, insya Allah meluruskan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yaitu selalu berpegangan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membarokai daerah kami, insya Allah, amin, amin, amin. Demikianlah tulisan dari kami. Semoga tulisan saya ini nantinya dibaca, didengar, dilihat di seluruh elit politik dan elit politik Indonesia dan warga Indonesia, bahkan sampai dunia internasional, insya Allah, amin, amin, amin. Nasrullah wa fatkun qarib, billahi fi sabil haq fastabil kharat. Jogja 10 November 2012. Tanda tangan Takmir Masjid Al-Mutakin Sampang dan Guru TPA Al-Amin Sampang dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sukono. Cukup sekian dari kami. Semoga dakwah saya nanti menjadi panutan bagi umat manusia, umat Islam khususnya, dan umat manusia di Indonesia dan dunia, insya Allah. Cukup sekian. Billahi fi sabil haq wastabil kharat. Nasrullah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.